Aku sebenarnya cukup malu ini kalau dikatakan CEO CEO kan? kayaknya itu terkesan wah. Wah. Padahal sebenarnya itu ya Oh, apa ya? Mungkin lebih tepat pembantu umum kayaknya. oh pembantu umum. Karena megang semuanya. Megang ini, megang itu. Merangkap owner. Teman-teman desain kesulitan di backup, teman-teman editor kesulitan di backup, teman-teman marketing kesulitan di backup. Wah, ini kayaknya lebih tepat pembantu umum saja. Tapi ini ciri-ciri CEO yang sukses kayaknya nih. Kan bisa Hah. di segala lini. Menarik ini. Iya kan? Doa terbaik ya. Doa Kenapa baik ya. nih apa namanya mau buka usaha penerbitan nih loh? Kenapa nggak angkringan gitu? Oh, opo lah. Aku ini sangat sebenarnya bukan karena visioner atau yang wah ya. Realistis saja. Oke. Bagaimana nggak realistis coba? S1 aku dipaksa harus akrab dengan buku. S2 dipaksa juga tetap harus akrab dengan buku. Tanpa akrab kita sulit untuk mengikuti dinamika knowledge ya, karena kan konteksnya bahasa dan sastra Indonesia jurusanku. Jadi kalau nggak akrab ya akan gagap. Nah karena akrab sudah kadung dan itu bertahun-tahun, itu kan menjadi sesuatu yang sangat familiar, menjadi habit. Karena itu akhirnya kayaknya ini memang yang akan aku seriusi, dunia yang sudah aku akrabi, dunia yang sudah aku geluti. Dan di situ walaupun mungkin nggak terlalu signifikan, tapi aku merasa cukup bahagia. Kayaknya itu. Serius nih. Tadi kan lebih diseriusin ya. Seperti apa seriusnya itu? Apa serius mencintai DE? Oh iya. Aku merasa bahwa apa yang kita lakukan terkait hal-hal yang berkelanjutan itu perlu terkonsep. Walaupun misalnya dalam pelaksanaannya atau dalam menjalaninya itu perlu banyak improvisasi gitu. Aku sangat ingat apa yang dikatakan Marzuki Muhammad atau Kill DJ. Iya. Dia itu memperlakukan setiap apa yang dia kerjakan itu sebagai anak. Jadi yo kudu diopeni, kudu dibiayai. Nah, keseriusan yang aku maksud seperti itu. Ya tak openi, tak biayai, tak demok bendino. Seperti itulah kira-kira. Kesulitannya di penerbitan seperti apa itu? Banyak sih. Mulai dari mana ini? Dari segi apa dulu nih? Ini kan Mas Epi memulai sendiri tuh apa gitu. Kok pasti banyak kesulitan, manajemen waktunya kan atau apa kan? Jadi kalau ngomongin tentang kesulitan sebenarnya kayaknya pun ini hal yang umum ya, dialami oleh banyak orang yang menekuni bidang usaha, cuma hanya instrumennya saja yang berbeda. Karena aku merasa di setiap lini itu memang kurang lebih sama seperti itu. Contohnya seperti ini. Betul, aku memulai penerbitan ini atau yang teman-teman nanti bisa cari itu penerbit Selat Media. Apa-apa? Cari ya, Apa? penerbit Selat Media. Oh, iya. Jadi aku memulai semuanya benar-benar sendirian. Itu bukan kesulitan sih sebenarnya, aku lebih menempatkannya sebagai tantangan. Karena dari semua hal nanti yang akan aku ceritakan itu sebenarnya bukan musuh ya. Yang dihadapi itu kemalasan. Yang pertama gini, karena aku sudah akrab dengan dunia teks, dunia tulis menulis, dunia buku sejak S1 ya. Jadi memang harus memiliki effort yang cukup besar ketika menghadapi sebuah naskah dalam konteks untuk editing dan proofreading. Jadi dalam pengerjaan buku itu kan ada pracetak dan cetak kayak gitu ya. Nah di pracetak itu ada editing dan proofreading, ada layouting, ada pembuatan cover, kemudian ada dummy untuk pengecekan. Nah yang pertama dilakukan itu adalah tentang proof dan editing itu ya memang harus meluangkan energi, waktu, tentu tenaga ya gitu ya, karena menghadapi teks yang ratusan ya gitu, menghadapi teks yang sedemikian banyak itu kan pasti kendalanya banyak, kayak ngantuk, kayak capek, kayak mumet, puyeng nih gitu ya. Tapi ya aku melihatnya itu
apa ya, tinggal bagaimana kita menghadapi itu agar terbebas dari kemalasan, karena binggainya hanya kemalasan saja. Kemudian hal yang selanjutnya tentu ya, karena ini dipegang sendiri kan aku harus tahu desain. Bagaimana desain itu harus aku paling tidak mengetahui lah. Kalau ngomongin tentang expert itu kan nanti ukurannya akan sangat rigid ya, atau panjang penjelasannya ya. Paling tidak mengerti lah, mengerti secara aplikatif ya gitu, secara fungsi. Aku harus tahu bagaimana match font, bagaimana coloring, bagaimana positioning ya gitu ketika membuat cover, ilustrasi dan lain sebagainya. Itu kan cukup banyak yang harus disesuaikan, baik itu Dan untuk itu dilakukan sendiri ya? itu sendirian. Jadi awal-awal Selat Media itu aku bener-bener edit dan proofreading sendiri, kemudian bikin cover sendiri, kemudian sampai ke ranah cetak itu ya benar-benar sendiri, dan itu menyenangkan sih awal-awal. Tapi ketika memang alhamdulillah, ini aku juga perlu bersyukur, ketika semakin banyak kewalahan. Dalam pewayangan kayaknya aku melihat apa ya, yang cocok kayaknya lebih bukan pewayangan sih. Ini lebih kepada Roro Jonggrang kayaknya ini. Semuanya dikerjakan sendiri dengan permintaan yang aduh ya, seperti itulah. Kalau ini di penerbitan ya, nah, sekarang gimana nih dinamika penerbitan buku di Indonesia? Lagi turun-turunnya apa lagi naik-naiknya? Sebenarnya kalau ngomongin tentang dinamika penerbitan di Indonesia itu ya apa ya, mungkin lebih tepatnya menurun bagaimana dalam konteks fisik ini sudah menjadi rahasia umum lah ya, karena ini hari ini ya dunia mutakhir kan, semuanya digital, semuanya itu bahkan yang cukup menakutkan itu hampir semua lini itu ada AI-nya. Itu yang menurun di buku fisik. Jadi apa ya, anime orang untuk memiliki buku fisik itu memang menurun. Secara grafik menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, misalnya kayak sebelum 2015 kah, atau lebih tarik lagi sebelum 2010, atau bahkan nanti sebelum 2005, atau bahkan 2000 ya gitu. Secara fisik itu menurun. Buku fisik itu menurun dalam dunia penerbitan itu seperti itu. Karena kan terutama generasi muda ya, mereka kan akan lebih menyukai buku itu dalam bentuk digital, sehingga semuanya bisa masuk ke handphone atau ke tab gitu. Jadi nggak perlu menyiapkan bikin neraka gitu, ruang ya, harus beli buku kesana kemari ya gitu, nggak perlu. Plus minusnya apa itu kalau buku digital? Ini sebenarnya lebih ke ranah perspektif sih ya, personal. Kalau aku sendiri tetap di fisik. Karena apa? Karena itu lebih nyata, karena bisa dipegang. Ketika kita membeli buku itu, kita bisa memegang bukunya, kemudian kita bisa meraba covernya, kita bisa melihat dalamnya untuk diraba. Kemudian ini sebenarnya sudah menjadi menjadi romantisme mungkin lebih tepatnya. Jadi buku ketika dibuka, baik itu baru maupun lama, itu baunya memang khas sekali, dan itu romantis. Itulah kelebihan fisik. Tapi kekurangannya ya seperti itu, banyak juga ketika disandingkan dengan buku digital ya. Harus menyediakan ruang, kemudian harus perawatan. Kan nggak mungkin ya buku kalau dibiarkan bertahun-tahun pasti kertasnya menguning. Kemudian kalau di digital ya kekurangannya tidak bisa dipegang, tidak bisa ada merasakan hal-hal yang romantis, tetapi praktis. Tapi mudah, nggak khawatir hilang atau nggak khawatir. Resiko buku digital dalam membacakan itu gimana tuh, Mas? Pertanyaannya berat ini. Apakah terlalu rentan kah? Atau itu kan digital ya, kita nggak tahu gimana penjualannya, ada apa PDF kah, atau ada perpustakaan kayak pustakaan itu kan. Nah itu kan cuma bisa dibuka kan, nggak bisa di screenshot, nggak bisa dikirim dan sebagainya. Nah itu kalau digital gimana itu?
Tentu ya. Ngomongin tentang membacakan sebenarnya tidak hanya berlaku untuk buku digital sih. Buku fisik juga banyak. Teman-teman ini yang nonton nanti ya, yang pernah merasakan hidup di Jogja atau yang pernah singgah ke Jogja gitu, pasti akan mengingat yang namanya Taman Pintar. Taman Pintar ya. Taman Pintar yang menjual buku bajakan. Bisa dipastikan 90% buku-buku di Taman Pintar itu bajakan, buku fisik bajakan. Dulu juga ada loh di Malioboro. Sepanjang di sepanjang apa? Depan apa namanya itu? Kantor pos. Itu ada jajaran tuh, jual-jual buku. Jadi ada Iya. buku. Itu juga ada. Cuma mungkin yang paling signifikan ketika ngomongin di Jogja ya salah satunya adalah itu Taman Pintar. Oh, ada lagi. Kalau teman-teman UGM, teman-teman UNY itu mungkin lebih akrab dengan Terban. Toko buku Terban itu seperti itu. Aduh, jadi ngomongin tentang pembajakan itu sebenarnya tidak digital. Di fisik pun juga demikian. Tapi ketika pertanyaannya adalah tentang bagaimana dengan buku digital dan pembajakan, miris. Aku katakan miris ya. Seperti ini. Jadi bersama IKAPI di awal Februari kemarin itu melakukan audiensi ya, kegiatan untuk Jogja melawan pembajakan buku, dan alhamdulillah responnya bagus, baik itu di Jogja maupun di luar. IKAPI di luar daerah pun merasa perlu mencontoh seperti itu. Jadi hal yang terjadi itu adalah buku-buku digital itu berupa PDF itu karena sangat mudah untuk di-cloning ya gitu ya. Digandakan. Jadi misalnya buku-buku yang ada di satu platform tertentu dengan kemampuan untuk ngehack, untuk di-download, atau misalnya dengan cara yang legal deh, membeli satu PDF, kemudian yang membeli itu membuka toko di toko oren lah ya, katakan toko oren. Karena paling banyak toko oren bro, paling banyak itu toko oren. Itu dijual lagi, kemudian ada yang beli, menjual lagi. Hipotesaku demikian. Karena apa? Karena memang ketika saya sendiri pernah mencoba beli, itu malah diberinya itu alamat drive, dan di drive itu banyak sekali buku dan itu bebas untuk mendownload, sehingga orang yang membeli itu bisa menjual kembali. Dan nanti kalian cek deh, di toko oren itu ada buku digital, padahal itu juga penerbit besar. Aku juga heran ini, Gramedia, kemudian penerbit arus utama lah, itu bukunya dibajak digitalnya, dijual kembali dengan harga berapa? Rp99. Coba bayangkan, parkir aja 2.000. Buku digital dijual 99. Aduh, bagaimana kalian nggak mau ngumpat coba ketika kalian adalah seorang pelaku buku atau kalian adalah seorang yang bekerja di dunia penerbitan gitu, untuk produksi. Nangis. 99 dijualnya. 1.000 aja nggak cukup. 1.000 aja itu lebih ada kembalian gitu loh. Rp1 ya kembaliannya. Kembalian, ada kembaliannya. Jadi memang harusnya itu teman-teman juga ngecek sih, biar nanti nggak merasa mosok berlebihan ini, hiperbolis ini buku dijual segitu. Karena mungkin mereka juga bukan pelaku, jadi akhirnya juga ya udah. Nah ini harus menjadi kesadaran ini. Barangkali kalian nanti perlu, atau anak kalian atau saudara kalian gitu. Jadi itu bisa menjadi informasi, dan itu bisa kalian cek. Karo parkir larang parkir bangane buku. Itu dapat 2 PDF itu. Kembalian Rp2. Satu buku itu. Tapi kalau misalnya kamu beli paketan, ada juga toko yang memberikan penawaran paketan, kemudian diberinya link drive, dan kalian itu bisa mendownload banyak sekali buku. Seperti itulah. Ngomongin tentang bagaimana tentang
buku digital yang dibajak banyak sekali seperti itu keadaannya. Ada anggapan juga tuh kalau buku-buku yang bajakannya lebih murah, lebih terjangkau. Sedangkan buku yang original bisa dibilang, wah ini terlalu mahal dan banyak orang kan yang pengen baca tapi nggak punya duit. Nah itu gimana itu? Itu sebenarnya alasan aja. Saya katakan alasan untuk menutupi kemalasan dia atau untuk melegalkan bahwa dia itu ketika membeli buku bajakan sah-sah saja. Tai itu. Bagaimana nggak? Karena gini kan. Nanti Eca dan Surya dong. Itu tai sekali. Bagaimana mungkin coba kalian bayangkan ya. Untuk memproduksi sebuah buku itu ada proses yang tadi aku katakan, ada edit dan proofreading, ada pembuatan cover untuk membayar ilustrator gitu kan. Kemudian layouting, kemudian nanti daftar ISBN, kemudian sampai cetak. Belum promosinya ya? Itu bukan menggunakan apa bro, itu butuh kos. Misalnya lah ya, kalian menganggap bahwa kertas itu kan nggak mahal-mahal banget. Lah menurut kalian kita sah-sah saja untuk membayar layouting, membayar editor itu dengan harga murah? Pemerasan dong itu seperti apa? Jadinya kan pemerasan, penghisapan. Belum lagi nih ya. Ini kan produk intelektual. Itu adalah buah pikir, itu adalah gagasan. Memikirkannya aja itu tidak cukup sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Atau lah kalau misalnya lebih urgent lagi nih ya, itu harus riset dan itu butuh biaya. Nah bagaimana mungkin dengan produk intelektual yang seperti itu, kemudian dengan proses yang sekian, itu tidak membutuhkan kos yang besar, dan ketika dijual dengan harga segitu masih dikatakan mahal. Kemudian kalian yang membeli buku karena dengan alasan tidak terjangkau atau lebih murah, lebih ramah dengan masyarakat kita yang miskin, itu akhirnya melegalkan untuk beli buku bajakan. Ya tai, bagaimana mungkin? Ya tai, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu? Sulit itu. Dan ini juga banyak yang dirugikan ya gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab, kayak penulis, editor, desainer, ilustrator, semuanya, penyadur, percetak, penerbit, bahkan toko buku kan. Semuanya itu rugi. Nah, kerugian yang spesifiknya seperti apa itu dari bidang-bidang tersebut? Semuanya rugi. Tentulah ya. Kita sudah melakukan riset nih, atau kalian melakukan riset. Misal kalian nih seorang penulis melakukan riset, memikirkan apa yang ingin kalian tulis, merangkai apa yang sudah kalian dapatkan datanya, disusun menjadi sebuah tulisan. Kemudian setelah terbit, setelah rilis di pasaran, karya kalian dengan seenaknya diambil orang, kemudian digandakan, dijual, dan ya tentu kalian nggak dapat apa-apa. Itu jelas kerugian yang sangat besar secara finansial dan secara moral, dan apapun itu rugi dong. Dan itu berlaku untuk semuanya. Itu apa ya? Semuanya berlaku karena mereka juga tidak mendapatkan royalti. Jangankan si toko buku, atau jangankan si penerbit, penulis saja yang juga nggak bisa mengakses uang dari hasil penjualan itu. Dan kemarin juga ada kasus kayak Terelie itu kan, buku-bukunya yang dibajak pas pandemi lagi 2021, kayak lagi naik-naiknya isunya itu kan kemarin tuh. Ya intinya itu Terelie emang sangat kesal dengan oknum pembajakan buku itu, dan sialnya Terelie juga. Itu kan Terelie penulis besar ya, dan dibajak bukunya. Pasti kalau Terelie lebih banyak bukunya kan bestseller lah, pastilah. Masanya kan juga banyak. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Epi? Ini Terelie sebagai penulis ya, Penulis. bukan produk ya. Ya walaupun aku termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan karya-karya Terelie. Waduh, ini kan kasus yang pembajakannya fokusnya. Ini bukan konteks produknya ya, bukan konteks karyanya. Ya tentulah, tidak hanya penulis kecil, penulis besar pun sangat dirugikan. Rame-rame bahwa misalnya orang-orang menganggap bahwa ketika
orang-orang bisa mengakses buku Terelia dengan harga yang murah itu adalah bentuk amal dari seorang penulis terhadap pembacanya. Tai itu. Amal ya memberikan sesuatu yang memang secara sadar dari awal itu gratis. Nah, ini adalah kegiatan pencurian, terus ada yang berpersepsi bahwa ini adalah ya paling tidak amal. Matamu itu enggak amal, itu kejahatan, nggak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, pencurian, kejahatan. Berbeda. Ngaji lagi di masjid, jadi nanti tahu mana sedekah. Itu masuk kriminal ya? Oh ya tentu, bos, tentu kriminal. Itu aku mengatakan kejahatan itu sangat gamblang itu. Itu layak sebenarnya kalau misalnya ternyata nggak ada kegiatan yang bisa sangat signifikan untuk melawan hal itu. Aku sepakat untuk bagaimana kalau hukumnya kita kembalikan ke hukum rimba saja, biar para penerbit itu berhak untuk menghajar para pembaca. Wah, senang sekali ya gitu loh. Dan kemarin juga selain kata-kata Terelia yang sangat kasar ya, bisa dibilang kayak gitu ya, karena sampai bilang Robert dan sebagainya itu kan kasar banget ya di media lagi kan. Nah itu kan banyak respon yang mengkritik juga ya, kalau segmen dari buku Terelia itu anak SMA, anak SMP gitu loh, mereka juga belum tahu bajakan buku, belum tahu ini buku bajakan lah, ini PDF bajakan atau sebagainya. Dan gimana caranya mengedukasi anak-anak muda sama pembaca tua ini kalau ini bajakan buku dan nggak boleh loh. Sebenarnya itu bertanggung jawab semuanya sih kalau menurutku. Maksudnya semua segmen itu memiliki tanggung jawab ya untuk mengedukasi. Ketika misalnya pertanyaannya adalah tentang edukasi. Jadi baik itu penerbit, baik itu penulis atau pelaku perbukuan itu ya bertanggung jawab untuk mentransformasikan bahwa sebuah buku itu ya seharusnya seperti ini, atau membeli buku ya yang seperti ini. Cuma sebenarnya yang harusnya paling bertanggung jawab itu ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu yang harus bertanggung jawab. Tolonglah Pak siapa mana dia? Ya, itu tugas yang sangat signifikan harus ada. Kalau misalnya ya menganggap bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengurusi sesuatu yang sangat kecil-kecil gitu loh. Ya jangan jadi pemangku kebijakan kalau seperti itu. Nggak boleh. Itu bagian dari tanggung jawab kalian yang paling signifikan. Walaupun aku tadi mengatakan secara gamblang bahwa kita pun memiliki tanggung jawab itu. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah kalian. Melakukan hal-hal yang konkret. Contoh ya misalnya ya. Ini bagaimana anak-anak SMA atau SMP atau yang mungkin kurang ya mengakses pendidikannya, mengetahui bahwa itu buku bajakan atau tidak gitu loh. Dalam konteks digital misalnya, pemerintah itu bisa konkret melakukan seperti ini. Buku-buku yang dijual di marketplace itu kan tentu melalui seorang pelapak itu kan tentu mendaftar ya ke marketplace itu, dan itu kan ada foto KTP dan lain sebagainya. Dan kita teman-teman penerbit itu sudah berkali-kali melakukan, bahkan ratusan kali ya, melaporkan bahwa pelapak ini menjual buku bajakan, kemudian marketplace menutupnya. Tetapi mati satu tumbuh seribu. Herannya gini, ketika KTP itu yang digunakan oleh pelapak untuk mendaftar atau membuka sebuah toko, ketika diketahui bahwa itu adalah orang atau pelapak yang jual buku bajakan, harusnya di kesempatan selanjutnya nggak bisa membuka toko lagi gitu kan. Nah itu kan bisa dilakukan hal yang secara konkret oleh pemerintah, bekerja sama dengan marketplace untuk melakukan tindakan tegas. Ketika marketplace tidak menaati aturan ini, operasionalnya dilarang. Bagaimana kemarin coba TikTok melalui pressure pemerintah sempat berhenti kan? Ini sebenarnya tentang mau tidak mau. Satu itu. Dua,
hal konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan upaya untuk menangkal bajakan, buku-buku bajakan baik itu fisik maupun digital. Itu harusnya pemerintah itu membuat sebuah kegiatan yang bentuknya konkret, inventarisir. Di Malaysia sudah dilakukan, terutama di buku-buku digital ya. Jadi sebuah file yang dikeluarkan dari penerbit, dalam konteks ini buku PDF atau buku bukan buku digital, itu harus ada penanda bahwa buku ini adalah buku yang resmi dikeluarkan oleh penerbit. Nah, ketika buku ini digandakan, itu bisa kedetek seperti itu. Jadi sangat mudah ketika buku ini beredar atau buku ini akan dijual kembali, itu akan otomatis kedetek dan akan otomatis tidak bisa gitu loh. Tidak bisa untuk dijual kembali atau tidak bisa di-download atau tidak bisa diakses gitu, karena memang sudah tertanda. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah adanya penggandaan tanpa izin. Intinya seperti itu, penangkalan seperti itu. Itu kan konkret. Dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena yang memiliki kebijakan dan memiliki kapital yang kuat gitu. Itu. Dan pemerintah serius nggak sih? Sejauh ini tentu nggak serius. Mereka itu gimmick-gimmick saja sejauh ini. Berarti kalau di pemberitaan-pemberitaan itu ada polisi ke pasar mana itu kan, baca buku itu cuma gimmick hobi. Menurutku iya. Karena buktinya hari ini itu misalnya kan sempat rame nih di Jogja bahwa di shopping itu digerebek kayak gitu ya. Hari ini silahkan cek di sana, masih ada menjual buku bajakan dengan terang-terangan. Itu di shopping di Terban masih. Itu kan udah ada bukti konkret atau buku bajakan di lapak tersebut. Nah, hukuman untuk penjual buku bajakan itu gimana? Harusnya lah. Itu di undang-undang itu sudah ada sebenarnya. Cuma memang aku katakan gimmick karena nggak dilakukan. Hanya melakukan kegiatan penggerbekan, setelah itu nggak ada tindakan follow up selanjutnya gitu. Tidak menjadi agenda yang rutin atau tidak dipantau. Atau di ranah digital, di marketplace seperti itu, apa ada tindakan tegas dari pemerintah ke pihak marketplace-nya, penyedia orang-orang yang bisa membuka toko dengan seenaknya, yang sudah dilaporkan bisa mendaftarkan lagi dengan akun yang berbeda. Itu kan dengan KTP yang pasti akan sama. Kenapa nggak ditangkal? Tetap sia-sia juga ya. Ya harusnya pemerintah serius melakukan hal ini. Kita berusaha keras. Kemarin kita akan mendatangkan Mbak Menko ya, Mas Neser Patria. Kami berharap nanti akan ada follow up lanjut bahwa apa yang menjadi keresahan orang-orang buku, garda terdepan lah ya, pembangunan manusia Indonesia ke depan, itu ya harusnya disupport dan di follow up tentang bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kami siap memberikan masukan. Kami siap memberikan hal-hal konkret. Kami siap melakukan mengumpulkan bukti-bukti tentang bagaimana pembajakan buku fisik, buku digital, dan bagaimana rekomendasi eksekusi-eksekusinya kalau serius seperti itu. Dan ini kan untuk penjual ya, dan untuk pembaca hukuman membeli buku bajakan seperti apa Mas Febri idealnya? Menurutku sih yang paling sederhana ya, yang teman-teman bisa merasakan ya langsung secara moralitas lah. Bagaimana mungkin kalian itu membeli barang curian? Contoh lah ya, kalau misalnya kalian bukan seorang yang agamis atau orang yang orang yang sangat ini terhadap agama, paling tidak kalian itu memiliki respect terhadap orang yang telah membuat buku untuk menghargai. Ya jangan beli buku bajakan. Secara moralitas seperti itu. Itu yang paling sederhana dan itu bisa dilakukan. Kalau misalnya memang harganya nggak terjangkau dan lain sebagainya,
iPusnas itu sudah ada, akses di sana itu ada Lebih buku gampang. digital. Kalau enggak, masa iya kalian itu lebih memilih membeli barang curian dibanding meminjam atau sedikit menabung?